Halo geng, Belantara Juang kali ini akan berbagi cerita saat melakukan petualangan ke air terjun Ciberem yang berlokasi di Selabintana, Sukabumi. Ini merupakan petualangan yang tidak direncanakan sebelumnya, karena tujuan sebenarnya adalah ke Gunung Gede Pangrango via jalur Selabintana untuk yang kedua kalinya. Namun karena badai saat itu, maka dilakukan penutupan sehingga kita tidak bisa melakukan pendakian, dan kami pun memutuskan untuk berkemah di Curug Ciberem. Jadi, selamat menyaksikan. Petualangan ini kita mulai dengan perjalanan menuju ke pos Pondok Halimun atau lebih dikenal dengan sebutan PH. Kurang lebih waktu tempuh menuju ke PH adalah 2 jam dari Terminal Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Seperti biasa, kami pun berangkat menggunakan sepeda motor. Beruntung sekali, pada perjalanan kali ini kita tidak terjebak macet, sehingga kita bisa mengambil beberapa dokumentasi perjalanan. Namun, dari kejauhan sudah terlihat mendung awan yang siap menurunkan hujan, hingga sampailah kita di Pondok Halimun. Sesampainya di Pondok Halimun, sesuai seperti dugaan, hujan pun turun tidak tertahan, menaklukkan setiap yang diterjang. Kami pun bergegas pergi ke warung Bu Yoyo yang merupakan penjual langganan untuk berteduh dan mempersiapkan perjalanan. Di warung Bu Yoyo, kami pun menunggu dengan sabar terjangan sang hujan. Namun semakin lama, malah semakin besar. Untuk mengisi waktu itu, kami kembali membereskan perlengkapan dan memesan beberapa makanan. Yang paling tepat, tentunya memesan mie instan. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya hujan pun reda dan kami memulai perjalanan. Perjalanan pun kami mulai dengan menggunakan jalur yang berbeda dari biasanya, karena rencana kita camp di salah satu area yang memiliki pemandangan yang bagus. Baru paginya kembali melanjutkan ke Curug Ciberem. Ya lumayan. Di perjalanan, kami kembali disuguhkan dengan kabut yang membuat jalanan nyaris tidak terlihat. Cuaca pun kembali redup, ditambah dengan dingin yang semakin tajam. Namun kami harus terus melanjutkan perjalanan. Perjalanan kali ini kami lakukan dengan santai, tidak tergesa untuk segera sampai, karena kami sudah memiliki ukuran. Sesekali kami tidak sungkan untuk berhenti sembari menikmati tebalnya kabut di wilayah Gunung Gede saat itu. Hingga kami pun sampai di lokasi untuk mendirikan tenda. Seperti biasa, kami pun segera membagi tugas tanpa instruksi. Saya, Cuple, dan Indra segera mendirikan tenda. Sementara Satria dan Mami sibuk membuat perapian dan mempersiapkan bahan masakan. Hingga tidak terasa, langit pun menurunkan jubah hitamnya yang kelam. Malam itu pun kami habiskan dengan berbincang, sembari menunggu matangnya masakan. Dinginnya malam sedikit samar dengan adanya api unggun yang menghangatkan. Dan menu makanan pun siap dihidangkan. Nasi lewat dengan beberapa temannya kami jajakan di atas daun pisang. Tidak sabar rasanya ingin segera menyantapnya. Alhamdulillah udah selesai kita ngeliwat. Ini lagi makan. Lagi nge-review lewat buatan Chef Cuplay. Dia request liwat terus. Makanya pengen nyari pacar orang Sunda dia biar bisa liwat. Oke guys, kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikanlah ilmu kebijaksanaan. Oke, ada mana? Banyak sekian. Iya, kalau gitu. Sebenarnya belah dia Indra makanya kurang disiapin. Selekas menyantap makan malam, kami pun kembali melanjutkan perbincangan. Di depan api unggun, kami menyeduh 2 cangkir kopi yang diminum secara bergantian. Sungguh nikmat jika segala hal dilakukan dengan kebersamaan.
Malam pun semakin larut, sudah tidak kuat rasanya mata ini menopang, ngantuk yang terus menepuk. Lagian besok masih ada perjalanan, jadi kami pun memutuskan untuk membaringkan badan. Sekitar pukul 3 dini hari, saya terbangun sendiri. Dinginnya udara saat itu membuat saya tidak bisa tidur dengan nyenyak, ditambah dengan suara angin yang meronta-ronta pepohonan, membuat saya ngeri untuk tidur kembali, takut ada pohon yang tumbang. Dingin yang dirasakan saat itu semakin tajam. Saya pun memutuskan untuk membuat air hangat, berharap bisa mengurangi rasa itu dan bisa tidur kembali. Namun sama saja, hingga tidak terasa gelap pun usai. Pagi itu, kami bergegas memulai perjalanan menuju Curug Ciberem. Jarak dari lokasi kita mendirikan tenda kurang lebih 2-3 jam. Kami pun berjalan perlahan untuk sampai ke tujuan. Perjalanan menuju Curug Ciberem tidak begitu terjal, seperti ke Gunung Gede biasa Bintana. Namun lumayan membuat napas dan kaki saya kewalahan. Lemah memang. Tidak jarang di perjalanan kita mendapatkan sedikit sambutan dari pacet yang menempel di dedaunan. Oke, kita baru sampai di pos terakhir sebelum ke air terjun, dan ini rehat dulu sambil memeriksa serangan pacet. Apakah ada pacet? Mari kita periksa. Kan seperti yang sudah diprediksi, ada pacet ternyata di sini yang sudah cukup besar. Hai. Di dia. Mau kemana tuh Mi? Tadi sih ke pasar nih, mau enong. Curug Ciberem merupakan salah satu air terjun yang berada di wilayah Gunung Gede Pangrango, Sukabumi. Beruntung saat itu cuaca tidak kembali hujan, hingga tidak terasa sampailah kita di Curug Ciberem. Widih, badak woi. Ada kameranya goblok ya. Ada yuk kamera tuh. Paten. Bilang ngomong tuh backsound alami. Kajian ting kame. Kame ngedit na saya kan. Rasakeun sabeda. Wah, nyuan. Duit dong. Waduh, paten euy. Di sana kami memasak mie instan, melakukan beberapa dokumentasi untuk arsip perjalanan, dan tentunya mandi di sungai dengan air dinginnya yang sampai terasa ke tulang. Selepas itu kami pun kembali pulang.